warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat pengurus cabang PCI NU Korea Selatan, yang saya hormati Ibu Bapak Dewan Juri yang arif dan bijaksana, hadirin dan hadirat sabadai dimanapun kalian berada, semoga kita selalu tetap dalam lindungan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah mengangkat derajat umat manusia dengan ilmu dan amal, yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, yang telah merubah malam menjadi siang sebagai pengingat bagi orang-orang yang berpikir. Tidak lupa kedua kalinya sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tausiah mengenai Islam rahmatan lil alamin di era pandemi Covid-19. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dakwah Islam rahmatan lil alamin menurut kata etimologisnya, Islam berarti damai dan rahmatan lil alamin berarti kasih sayang semesta alam. Jadi, dakwah Islam rahmatan lil alamin merupakan dakwah yang menghadirkan Islam yang mampu membawa kedamaian dan kasih sayang seluruh umat Islam. Dakwah merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam. Dakwah juga merupakan jalan termudah untuk menuju ke syurganya Allah SWT. Dan Allah akan mempermudah jalan seseorang apabila seseorang mementingkan kepentingan dakwah di atas kepentingan pribadi, sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Quran surat Muhammad ayat 7. Meskipun pandemi Covid-19 masih melanda dunia, khususnya Indonesia, tetapi dakwah di Indonesia masih harus tetap dilakukan. Akan tetapi juga harus mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, seperti memakai masker saat berpergian atau sedang sakit, menjaga jarak minimal 1 meter, dan mencuci tangan minimal 20 detik. Karena sangat pentingnya dakwah untuk masa depan umat Islam yang akan mendatang. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Covid-19 merupakan salah satu pandemi yang menjadi pembicaraan bagi negara-negara dunia, khususnya Indonesia sendiri. Covid-19 mulai masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020. Akibat penyebaran yang sangat masif, maka pemerintah Indonesia mengadakan beberapa kebijakan-kebijakan guna mengurangi penyebaran virus ini. Kebijakan-kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah seperti learn from home dan work from home sebagai upaya dari social distancing. Kegiatan belajar mengajar pun juga digantikan dengan sistem daring. Begitu pula dengan aktivitas ibadah yang banyak mengalami perubahan selama pandemi Covid-19 ini. Dimulai dari kebijakan sholat berjamaah masing-masing di rumah masing-masing,
atau kata lain larangan sholat ke masjid. Sejalan dengan kemasifan penyebaran virus corona, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Akan tetapi, dalam kebijakan yang telah dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia, masih banyak masyarakat yang bertanya-tanya, kenapa sholat di masjid malah dilarang? Jadi, jawaban yang sesuai untuk pertanyaan itu yaitu berpedoman pada kaidah fikih mengenai da'ul musafir muqaddamun 'ala jalbil musallih. Kaidah ini menjabarkan pencegahan keburukan itu lebih diutamakan daripada penyebaran kemaslahan. Pencegahan atau pelarangan sholat di masjid merupakan salah satu pencegahan dari suatu keburukan agar virus corona tidak menyebar secara masif. Mengenai pencegahan atau pelarangan sholat di masjid dan anjuran untuk melakukannya di rumah masing-masing, itu merupakan salah satu upaya yang tepat guna mengurangi penyebaran virus corona ini. Demikian pula dengan kajian atau perkumpulan-perkumpulan lainnya. Pemerintah menganjurkan untuk melakukannya dengan sistem daring. Akan tetapi, ada salah satu kasus kajian besar yang diadakan di Goa. Kajian ini banyak diikuti oleh beberapa orang dari segala penjuru. Menurut penuturan Kepala Kepolisian Resor Goa, Ajun Komisaris Besar Boy Samula mengatakan bahwa acara ijtima ini tidak mengantongi surat izin dari Pemda setempat. Kemudian peserta dari Goa pulang ke daerahnya masing-masing malah menjadi perantara virus. Sungguh disayangkan sekali, acara yang diniatkan untuk kebaikan malah jadi bumerang. Oleh karena itu, kaidah fiqhiyah da'ul musafir muqaddamun 'ala jalbil musallih itu bukan merupakan suatu kata tanpa realita. Dengan adanya klaster Goa ini menunjukkan keabsahan dari himbauan pemerintah dan fatwa MUI yang sesuai dengan kaidah fiqhiyah ini. Jadi, bisa kita simpulkan, agama Islam itu bukan agama yang susah ataupun menyusahkan. Karena sejatinya agama Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Sesuai dengan sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari, yasiru wala tu'assiru. Kegiatan dakwah di Indonesia juga harus masih dilakukan karena bertujuan tidak lain untuk membentengi jiwa kita dari dikala pandemi COVID-19 ini, agar kita kuat untuk menghadapi cobaan dan rintangan yang diberikan oleh Allah SWT melalui pandemi COVID-19 ini. Semoga segala upaya ini dapat menjadi kontribusi bagi umat dan kehidupan menjadi sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata dalam perkataan saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.